Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi seputar parlemen bersama saya, Anggun Oktarini. Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah lebih serius untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, agar permasalahan yang menimpa para pekerja migran dapat teratasi sejak pra-penempatan, saat penempatan, hingga pasca penempatan. Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah dengan anggota Adang Sudrajat, Ayub Khan, Suir Syam, dan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Ahmad Zahid Zamidi di kediaman resmi Deputi Perdana Menteri di Putrajaya, Malaysia baru-baru ini. Fahri Hamzah mengatakan Wakil Perdana Menteri Malaysia sangat mendukung upaya penyelesaian persoalan terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan mendorong kedua pemerintah untuk membuat perjanjian atau Memorandum of Agreement yang lebih bersifat teknis dan lebih konkret. Fahri menambahkan perjanjian tersebut akan dilakukan setelah Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran disahkan. Maka ingin sekali menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Gitu. Jadi beliau bahkan siap tidak saja dengan apa yang selama ini disebut Memorandum of Understanding, tetapi Memorandum of Agreement. Satu ikhtiar yang lebih konkret yaitu tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, ini ditunggu ya, jadi policy baru Indonesia tentang tenaga kerja kita ini ditunggu. Agar ketika implementasi undang-undang itu dilakukan, kita melakukan semacam moratorium dulu untuk menata ya dari awal sampai akhir prosesnya, sehingga korban-korban dari malpraktek dari penempatan pekerja migran itu bisa kita hindari di seluruh dunia. Dan juga mengembalikan marwah dan wibawa bangsa kita gitu. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana di kantor KBRI Kuala Lumpur terungkap sejumlah fakta bahwa permasalahan TKI di Malaysia banyak menimpa sektor pekerja rumah tangga atau domestic worker. Sementara di sektor lain seperti perkebunan dan industri tidak banyak kasus. Anggota tim WAS TKI Ayub Khan menambahkan saat ini belum ada aturan bagi orang Malaysia yang mempekerjakan PRT. Misalnya dengan pembatasan income tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk membayar gaji. Tenaga migran yang ada di Kuala Lumpur ini banyak mudorotnya daripada manfaat yang diperoleh. Untuk itu sebenarnya Undang-Undang PPMI yang sekarang PPMI ini sebenarnya sudah mengakomodir juga terkait masalah skill-skill yang harus memang dimiliki oleh buruh migran kita, dan juga terkait masalah ada usulan yang cukup menarik terkait masalah yang memakai pekerja bosnya daripada pekerja migran ini harus mempunyai pendapatan yang cukup memadai. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (DPR RI) sepakat dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato' Ahmad Zahid Zamidi mendorong pemerintah kedua negara untuk membuat Memorandum of Agreement yang lebih bersifat teknis dan lebih konkret mengenai pengaturan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ditemui usai rapat Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR RI dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana beserta jajarannya di kantor KBRI Kuala Lumpur baru-baru ini, anggota Tim WAS TKI DPR RI Adang Sudrajat berharap Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI segera diselesaikan agar para pekerja migran kita mendapat hak dan perlindungan saat bekerja di luar negeri. Adang menyarankan perlu dilakukan moratorium khusus untuk PRT sehingga ke depan yang dikirim adalah yang memiliki skill tertentu dan untuk PRT harus diseleksi dengan sangat ketat. Orang-orang di Malaysia yang bisa mendapatkan PRT dari Indonesia itu mesti ada batasan penghasilan, jadi tidak sembarangan. 10.000 ringgit lah kata, dengan nilai kalau dikalikan 3.600 ya kira-kira 40 jutaan. Dengan 40 juta sebulan itu mungkin orang masih bisa menggaji dengan tidak menganiaya. Anggota Tim WAS TKI DPR RI Suir Syam menambahkan, banyak orang Malaysia yang secara finansial tidak mampu membayar gaji PRT. Tetapi mereka mempekerjakan PRT dari Indonesia sehingga gaji sering tidak dibayar dan mereka menyiksa PRT. Tukang taksi pun mengambil PRT. Jadi banyak juga induk semangnya di sini yang sebenarnya tidak mampu dari segi finansialnya mengambil
pembantu dari Indonesia, dari agen-agen kita di Indonesia, dan mereka tidak sanggup bayar. Akhirnya terjadi keributan, mereka menyiksa. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Sahroni, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan melaksanakan program kerja dan anggaran kementeriannya sesuai dengan visi dan misi yang ada guna mewujudkan perekonomian negara yang sehat dan inklusif. Ditemui usai rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir menjelaskan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL Kementerian Keuangan tahun 2017 sudah baik, meski masih ditemukannya beberapa catatan. Untuk itu ia meminta Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan visi dan misi kementeriannya. Hafiz mengungkapkan, pemerintah mengajukan kenaikan anggaran sekitar 12% dalam paparan rencana kerja. Jalankan visi dan misinya di mana mereka ingin membangun negara ini dalam bentuk tata ekonomi yang inklusif. Tetapi kan dalam implementasinya, tadi saya memberikan catatan, ada 26 satuan tugas yang ada di kementerian, itu 20 tergolong sukses, 4 ada catatan, dan 2 dianggap gagal. Anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari menjelaskan kenaikan anggaran yang diajukan oleh Kemenq dalam RKAKL tahun anggaran 2018 digunakan untuk pelaksanaan event internasional IMF World Bank Annual Meeting 2018 yang akan diadakan di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Ia berharap pelaksanaan event akbar ini tidak hanya menghabiskan dana negara, namun juga ada timbal balik, seperti menjadi ajang promosi bisnis dan pariwisata Indonesia yang tentunya akan menghasilkan devisa bagi negara. Menjadi host yang baik untuk pertemuan World Bank dan IMF itu event yang menurut saya penting sekali. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada externalities yang positif untuk Indonesia, bukan semata-mata kita menghabiskan dana dari APBN, tapi ada timbal balik yang banyak sekali. Sanika dan Syamsul, TVR Parlemen laporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.